Rasulullah. Yang terhormat pengurus Dewan Masjid Provinsi Haji Muhammad Rudi beserta jajarannya, teman-teman pengurus Mustasar dan juga teman-teman pengurus Dewan Pakar, khususnya pengurus DPD Kota Tanjung Pinang dan kawan-kawan serta hadirin berbahagia. Sejak jam 11 Pak Ketua kami disiplin datang, dan saya lihat ibu-ibu juga tidak pernah absen dan tetap menunggu kedatangan ketua. Mengharapkan ini hari adalah seperti ice breaking, awal daripada ucapan dan harapan untuk kita memakmurkan masjid di daerah kita ini. Kita maklumi bahwa ada 1.393 masjid, ada 1.260 surau, dan ada 1.200 lebih maktab Al-Quran yang ada di Provinsi Riau. Menunggu gerakan di masjid untuk. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, Ketua Majelis Syuro Mustasar atau yang dulu adalah Ketua Wilayah Provinsi Riau, dan seluruh pengurus Mustasar yang hadir pada sore hari ini, yang saya hormati Ketua Daerah Pengurus Daerah BMI Kota Tanjung Pinang dan seluruh pengurusnya, Bapak Ibu semua yang hadir anggota Dewan Provinsi Pak Gajalik, hadir Wakil Ketua 3 Pak Dr. Tentu, dan Bapak Ibu semua. Saya kira saya tidak akan bicara teknis tentang apa tugas BMI, karena Bapak Ibu pasti sudah tahu. Tapi 3 hal yang ditekan oleh Pak Surya, Pak Yusuf Kala, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, secara fisik masjid itu harus ada. Yang kedua, kalau sudah ada masjid fisik, maka insya Allah ada pengurusnya. Yang ketiga, tugas kita bagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Sekretaris tadi, bagaimana kita memakmurkan masjid itu. Saya tambahkan satu, Bapak Ibu sekalian. Di era saya memimpin, saya ingin nanti seluruh pengurus daerah harus punya data di mana daerah-daerah umat muslim tinggal yang tidak punya musola atau masjid. Tugas kita yang akan membangun, Bapak Ibu sekalian. Membangun bukan berarti kita menyelesaikan, tapi kita motivasi mereka. Kalau lahan tidak ada, akan kita bantu carikan. Kalau ini tidak kita lakukan, terutama di daerah pulau-pulau, Bapak Ibu sekalian, murtad anggota atau masyarakat yang cukup banyak, Bapak Ibu sekalian. Terutama karena saya di Batam, ada beberapa pulau, Bapak Ibu sekalian. Ini sudah jadi masalah. Kenapa? Karena masalah ekonomi. Mereka diberikan iming-iming dan diberikan sesuatu, akidahnya harus berubah. Maka kita mengajak kita semua, saya tidak tahu kita Tanjung, tapi karena saya hari ini Ketua DMI, saya minta ada datanya ke kita, dan kita akan safari. Dan safari tentu Bapak Ibu saya mohon maaf, tidak seperti boleh hari ini adalah hari kerja. Hari kerja saya kerjanya di Batam, Bapak Ibu sekalian. Kalau boleh mungkin hari Sabtu dan hari Minggu langsung aja saya bisa melaksanakan kunjungan semua, sehingga saya tidak melanggar daripada sumpah jabatan saya sebagai wali kota ataupun kepala BP Batam, Bapak Ibu sekalian. Yang seterusnya, dari permintaan Bapak Sekretaris bahwa ingin melaksanakan musyawarah daerah, karena uang tidak ada, kasih apa ya? Ada. Kalau tidak ada risiko jadi ketua, Bapak Ibu sekalian. Karena ketuanya tidak ada, maka ketua wilayah yang tanggung jawab, Bapak Ibu sekalian. Segala sesuatu Bapak ajukan, saya tidak menentukan orangnya, tapi nanti siapa yang mau maju kalau ketemu saya, Bapak Ibu sekalian, supaya saya tahu latar belakangnya, sehingga proses yang saya maukan. Saya ingin jabatan 5 tahun, salah 5 tahun. Jabatan 5 tahun saya ingin keliling semua, Bapak Ibu sekalian. Kita coba agar seluruh daerah, tugasnya satu itu aja kita paling berat. Setiap daerah pemukiman, daerah muslim harus punya tempat ibadah, mau musola ataupun masjid tadi, Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya kira saya tidak akan berpanjang lebar, tapi terima kasih Bapak Ibu telah hadir. Tentunya kita berharap proses demi proses saling mengingatkan, karena tanggung jawab saya di DMI ini, Bapak sekalian, saya punya tanggung jawab yang lain. Saya takut mungkin saya kelupaan, maka saya minta para pengurus daerah tolong kita diingatkan. Mungkin ada aturan misalnya harus ada kegiatan-kegiatan apa saja, Bapak tinggal ajukan saja. Insya Allah akan kita tangani. Intinya ada kerjasama di antara kita.
tidak usah saling menyalahkan, apa bagaimana mungkin ke sana ke depan lebih baik Bapak Ibu sekalian. Tadi perintah Dewan Mustasar. bahwa kantor tidak boleh di Batam saja, itu betul ya? Kalian sini sudah ada Bapak Ibu, sebetulnya kemarin 3 hari lalu saya rapat di BB Batam, saya sudah mencarikan lahan untuk pengurus wilayah dari Provinsi Kepulauan Riau. Artinya saya minta maaf, kenapa saya bangun di Kota Batam untuk kantor wilayah, karena kebetulan saya adalah kepala BB Batam Bapak Ibu sekalian. Saya kebetulan punya wewenang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan lahan kepada siapapun, termasuk kepada pengurus dari Provinsi Kepulauan Riau. Maka saya diizin akan saya bangun dulu kantor BRI wilayah di Kota Batam dan lahan untuk pengurus daerah BRI Kota Batam. Minta maaf karena kebetulan saya juga ada di Batam, maka dua ini lahan akan saya berikan dulu. Kalau di Batam maka saya akan batasi, pertama mungkin nanti wali kota Tanjung Pinang itu saya akan diumumkan ada tambahan untuk yang akan bisa diberikan kepada kita. Mungkin kalau Pak dari mana, saya nanti DLI yang ketua terpilih nanti juga bisa mendapatkan lahan itu. Tapi kalau masuk ke Bupati Bintan mungkin tidak masuk ke wilayahnya. Bintan tidak saya masuk, tapi saya minta ketua PD dari Bintan kalau ketemu kita, itu yang saya sampaikan dari Bapak Ibu. Kita coba membangun, memotivasi supaya kita bahwa semua kita bisa Bapak Ibu sekalian. Cuma belum terbuka saja. Bapak Ibu kalau melihat khutbah atau tausiah atau bukunya Bapak Yusuf Mansur, bahwa kalau dia berbicara sesuatu rezeki, di mana-mana ada rezeki. Kalau kita kaji kita tidak nyambung, tapi setelah kita kaji sampai setahun Bapak sekalian, rupanya rezeki itu tergantung kemampuan pikiran kita. Kalau kita mampu mengolah, di sini ada rezeki Bapak Ibu sekalian. Dan kalau kita tidak mampu mengolah, maka kita tidak akan ketemu rezeki itu. Bapak Ibu boleh baca buku Bapak Ustadz Yusuf Mansur. Artinya Bapak Ibu, dimanapun kita berada, di situ ada rezeki. Rezeki bagaimana? Itulah Allah memberikan akal kepada kita untuk kita berpikir supaya rezeki itu bisa wujud di pada kita. Apalagi tadi dari PD Tanjung Pinang menyampaikan sampai ada bicin, tidak ada yang melaksanakan maka tugas kita Bapak Ibu sekalian. Tapi dia bukan ngambil alih, karena bicin sudah ada pemiliknya. Bicin sudah ada pemiliknya Bapak Ibu. Tidak boleh kita ambil alih. Tapi kalau proses silakan dudukkan saja. Kalau kita ambil alih ini kan jadi masalah. Karena itu bukan tusi kita. Tusi kita bagaimana memegang bicin Bapak Ibu sekalian. Dan terakhir saya undang Bapak Ibu sekalian. Tapi masih panjang. Nanti kalau Allah izinkan di Bandara Hanif, saya lagi menyelesaikan bicin di dalam bandara itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kalau Allah mengizinkan, saya akan usahakan sebelum Ramadan di situ akan saya resmikan. Nama bicin mohon tidak diubah lagi. Nama bicinnya adalah bicin tanjak Bapak Ibu sekalian. 3 bulan lagi mungkin sudah selesai. Hari ini sudah finishing mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Dan yang kedua, saya mohon doanya Bapak Ibu sekalian, Masjid Agung Kota Batam mulai Januari juga sudah akan kita renovasi. Jadi semua akan kita bongkar. Karena saya sudah menyiapkan anggaran lebih kurang Bapak Ibu multinya selama 2 tahun sekitar 230 miliar Bapak Ibu sekalian untuk merenov Masjid Agung itu sendiri. Artinya Bapak Ibu, kalaulah Batam sempurna, tentu kita ingin Kota Tanjung Pinang juga sempurna, Pak Sekretaris ya. Kita juga ingin nanti Bintan juga sempurna. Kita ingin juga nanti Natuna sempurna. Kita ingin juga nanti Bapak Ibu sekalian Anambas juga sempurna, termasuk terakhir Liga dan Karimun. Jadi Bapak Ibu, makanya nanti para pengurus wilayah nanti kita bikin jadwal untuk kita keliling. Tapi setelah angin ribut aja Bapak Ibu sekalian. Ini angin ribut lagi kuat, gelombang katanya sampai 3 meter ke Natuna, bisa pergi tak bisa keluar karena kapal saya kecil aja Bapak Ibu sekalian. Maka nanti habis angin ribut, saya akan keliling se Provinsi Kepulauan Riau, tentu Ketua Dewan Mustasar tidak boleh meninggal Bapak Ibu sekalian. Kalau ditinggal urusannya apa tuh?
Gini aja beliau. Terus saja panjang Bapak sekalian. MC makasih tadi sudah kasih pidato beliau. Kesempatan pidato tadi urusan MC sama Datuk Haji Rizuk Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu, segitu aja. Sebelum saya tutup, saya ingin namanya kita dari pengurus ormas Islam, ekonomi ini menjadi faktor nomor satu. Kalau ekonomi tak sempurna Bapak Ibu sekalian, kita mau gerak apapun ini akan terberhentikan. Saya tidak selamanya menjadi seorang wali kota dan saya tidak selamanya menjadi kepala BPBD. Hari ini saya menjabat, mungkin saya bisa tangani semua, tapi satu waktu jabatannya akan diserah terimakan. Maka pada waktu serah terimakan, maka seluruh masjid dan pengurus masjid ini sudah harus bisa mandiri Bapak Ibu sekalian. Maka saya mau sampaikan sini, di samping kita syiarkan agama, proses ekonomi ini tidak boleh kita lupakan, sehingga nanti Bapak Ibu sekalian ada satu waktu kita berseminar, nanti akan saya undang pakar ekonomi supaya nanti Bapak Ibu terbuka wawasan kita, sehingga nantinya kalau kita tidak dibantu dari pemerintah, disampaikan beliau, kita bisa aktif. Saya kasih contoh Masjid Sultan Mahmud Riyadhah Shah yang ada di Kota Batam, Bapak Ibu sekalian, itu hari ini berdiri di atas tanah 4,2 hektar. Karena saya kepala BPBD Batam, kemarin saya nambah lagi 2 hektar untuk membangun unit usaha. Unit usaha ini nantinya Bapak Ibu akan membiayai biaya operasional Masjid Sultan ini sendiri. Ini tidak kecil biaya operasional Bapak Ibu. Ini sebulan nantinya Bapak Ibu maaf, ini bisa sampai 100 juta. Kalau pemerintah besok wali kota bukan Haji Muhammad ini, saya tidak tahu dibantu atau tidak. Kalau tidak dibantu maka masjidnya akan jadi masalah. Maka untuk saya masih punya pasangan Ustaz Zaman Pak Daeng aman. Abdul Somad gunakanlah pena ini untuk membangun agama kita. Maka Masjid Sultan Bapak Ibu sekalian 2,5 hektar, 1,5 hektar sudah saya sign dan nanti masuk Masjid Agung lagi supaya nanti satu waktu kita sudah bisa mandiri. Kemarin saya acara sama Habibur Bapak Ibu sekalian, itu ada satu ustadz yang umurnya baru 34-35 tahun, Lukmanul Hakim, ini Bapak Ibu tahu, punya satu bisnis kecil di Kalimantan Barat, tapi usahanya sudah sampai ratusan miliar. Makanya kita butuh masukan itu supaya nanti Bapak Ibu kita para pengurus ini Bapak Ibu sudah bisa mandiri. Kalau bisa mandiri maka misi-misi yang ada di Republik ini khusus Provinsi Kepulauan Riau sudah tidak perlu bergantung tangan kepada yang lain. Terakhir sebelum saya tutup, saya mengimbau kepada seluruh pengurus wilayah dan PD Sekepri, biasa kita ribut dan terfitnah masalah anggaran Bapak Ibu sekalian. Kalaupun nanti PW ada bantuan anggaran dari siapapun, atau nanti ketua baru PD dapat anggaran dari siapapun, saya mohon dengan segala hormat ini harus transparan kepada seluruh pengurus. Tidak boleh hanya 1-2 yang bicara ini dieksekusi, tidak boleh. Kalau itu terjadi nanti akan jadi kita sama kita pengurus akan jadi masalah Bapak Ibu sekalian. Saya sudah sampaikan saya menjadi seorang ketua ada 13 Bapak Ibu sekalian, dan saya tidak pernah memegang dan mengurusi uang mau dari organisasi atau perbantuan 1 rupiah pun Bapak Ibu sekalian, karena saya tidak ingin terfitnah ini. Maka nanti kalau saya jadi ketua dan sudah ketua DPD, nanti kemarin saya sampaikan saya akan melimpahkan wewenang kepada ketua atau wakil ketua dan bendahara untuk menangani keuangan ini Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Saya tidak ingin nanti akhir jabatan saya difitnah masalah uang Bapak Ibu sekalian. Kenapa? Karena hampir semua versi saya lihat yang pecah ujungnya pasti masalah uang. Uang mungkin tak transparan, sehingga dapat tuduhan macam-macam. Meluluskannya butuh waktu yang terlalu panjang Bapak Ibu sekalian. Maka saya titip nanti para ketua PD yang terpilih supaya harus transparansi. Bapak harus ikut saya menyerahkan itu. Saya menyerahkan 1, saya tak terfitnah. 2, karena saya adalah pejabat negara hari Bapak Ibu sekalian. Saya pejabat negara baik di Pemko Batam ataupun saya di BPBD Batam. Kenapa? Nanti kalau tersambung saya akan dikaitkan dengan anggaran yang ada di pemerintah ini Bapak Ibu sekalian.
Maka keterbukaan anggaran sebetulnya bukan bukan di Dewan Masjid, karena Dewan Masjid tidak punya masjid, dia hanya pengurusan menjadi koordinator masjid-masjid yang ada. Maka tugas kita nanti mungkin untuk seluruh pengurus masjid yang ada sebetulnya ada di bawah Kemenang, Bapak Ibu sekalian. Kemenang dan pemerintah daerah. Nanti akan kita lakukan. Boleh kita berhubung atas kesepakatan bersama sehingga kita bisa masuk ke ranah. Karena semua masjid yang ada hampir semuanya punya yayasan. Yayasan secara hukum sudah punya legal. Bagaimana proses untuk memeriksa yayasan Bapak itu sudah ada aturan sendiri. Jadi Bapak ya tim audit. Jadi ketika jadi supaya ada transparansi kita boleh, itu saya sampaikan tapi tadi. kita sifatnya Kita berbeda. berlibat, saya kira pasti mau langsung ada macam pahala dari sekalian setelah kita meninggal. Tapi karena uangnya tidak cair juga, ya tanya pada dapur berjilid Bapak Ibu sekalian. Ya Allah. Nanti pengacara. Baik Bapak Ibu, saya gitu aja. Terima kasih. Nanti jangan lupa kalau ada waktu Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu sekalian untuk bisa hadir pada peresmian misi Tanjak itu sendiri. Kenapa? Karena saya ini betul-betul Bapak Ibu di bandara yang selama ini tidak punya masjid, tapi dengan saya ke Partai Batam langsung saya bangun di sini Bapak Ibu sekalian. Dan sebelum saya tutup, perlu Bapak Ibu ketahui, kalau Allah izinkan karena saya sudah tanda tangan tentang pembangunan terminal 2 di Bandara Udara. Ini ada hubungan dengan akidah. Kalau terminal 2 ini sudah selesai, jumlah penumpang nanti bisa sesuai target saya, misalnya sampai 15 juta orang datang ke Kota Batam secara nasional ataupun internasional. Bapak Ibu kita bisa pikir apa yang terjadi tentang adat istiadat siapa saja yang datang ke Kota Batam itu sendiri, termasuk akidah ini. Maka tugas kita di samping pembina masjid, tentu akhlak yang harus kita sampaikan pada anak-anak kita Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan dengan saya sampaikan ini Bapak Ibu, karena 2024 nanti Bandara Terminal 2 ini sudah akan selesai. Kalau sudah selesai, Batam mungkin Allah mengizinkan punya terminal yang cukup indah sekali. Kalau sudah indah, maka mungkin orang akan ramai di Kota Batam. Kalau orang sudah ramai di Kota Batam, apa yang terjadi? Saya kira para alim ulama pada masa yang lebih paham dari saya Bapak Ibu sekalian. Intinya saya ingin cegah sebelum terjadi sesuatu nanti akan merugikan kita semua Bapak Ibu sekalian. Tugas kita. Kenapa? Kalau datang ke Kota Batam bukan di Batam saja akan jadi masalah. Kita Bali akan jadi masalah. Kenapa? Karena sebanyak itu orang datang tidak mungkin semua akan berkumpul di Kota Batam. Tentu akan ngalirnya ke sini Bapak Ibu sekalian. Kalau dia ke sini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab kita umat Islam yang ada Bapak Ibu sekalian. Oke, itu aja Bapak Ibu, terima kasih. Mohon maaf atas semua kekurangan dan sekali lagi mohon maaf Bapak Ibu keterlambatan tadi. Saya bukan sengaja karena memang acara dalam melaksanakan Bapak Ibu sekalian. Tapi satu waktu saya ingin nanti kalau sudah terpilih Bapak, saya akan ketemu kembali. Kalau boleh nanti pada waktu musyawarah daerah, Bapak kumpulkan seluruh di mana, kira-kira berapa orang tempatnya apa Bapak kasih tahu, biar saya bisa silaturahmi kembali. Saya akan bawa pengurus wilayah termasuk ketua Dewan Mustasar. Jangan lupa tadi undang. Nanti perhatian dulu ya. Ketua Dewan Mustasar Bapak Ibu sekalian. Itu aja. Terima kasih. Mudah-mudahan jayalah Provinsi Kepulauan Riau di tangan BNI Provinsi Kepulauan Riau dan Kota Singapura. Demikian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.